Dalilnya Quran surat kedua ayat berapa Ibu? 183. Itu puasa ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Puasa. Syiyam itu diambil dari kata saum ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi tentang puasa. Sekarang 185 dari surat Al-Baqarah ini tentang Ramadan. Ya. Jadi Ramadan itu adalah waktu. Ramadan itu waktu, ya. Kalau puasa kegiatan yang ada di dalamnya. Oke. Apa tujuan Ramadan? Nah, langsung saya to the point nih, biar kita ringkas dan padat. Kalimat Allah syahrul Ramadan. Kalau tadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, sekarang syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah, gitu ya. Tidak bicara tentang syiyam dulu, tapi Ramadannya, ya, Ramadannya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kalau kalian berjumpa dengan bulan ini, menyaksikan bulan ini, masuk ke dalam bulan ini, wajib puasa. Sampai sini saya mau tanya dulu. Ayat ini mengatakan begini. Ayat ini kira-kira bilang ke kita atau bilang ke saya ya, Doni, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, penjelas, pembeda. Nah, kalau kamu jumpa bulan ini, kamu wajib puasa ya. Gitu ya, kalimatnya gitu ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Pertanyaan saya, jadi kita puasa di dalam bulan Ramadan itu karena apa, Ibu-ibu? Persis. Karena diturunkannya Al-Quran. Kalau Al-Quran diturunkan di bulan Sya'ban, puasanya bulan apa? Sya'ban. Kalau Al-Quran diturunkan bulan Rajab, puasa di bulan Rajab. Jadi, awas jangan keliru. Puasa di bulan Ramadan itu, ini saya pakai kata-kata saya ya, itu untuk menghormati Al-Quran. Hei Doni, ini bulan Quran ya. Ini bulan diturunkannya Quran. Kalau kamu nanti ketemu sama bulan ini, kamu wajib puasa loh ya. Nah itu. Jadi puasa bagian kecil daripada bulan Ramadan ini. Dan tujuannya, ya tujuan Ramadan secara keseluruhan, yaitu bulan Al-Quran. Saya kasih satu contoh lagi biar kuat. Contoh kita datang ke kondangan ibu-ibu, ya, akad nikah, resepsi nikah. Yang nikah anaknya, misalkan fulan atau siapa bin siapa dengan siapa bin siapa. Ini dua orang pengantin ya, namanya. Ini resepsi pernikahan, katakanlah Andi dan Dina misalkan, Andi dan Dina. Tapi ibu-ibu diundang ke pernikahan itu atas undangan siapa coba? Biasanya atas undangan orang tuanya. Hajatnya hajat orang tuanya, yang membiayai orang tuanya. Misalkan Bapak Budiman sebagai bapaknya si Andi, dia yang membiayai. Padahal di situ pernikahan Andi dan Dina, tapi hajatnya hajat Pak Budiman. Ramadan ini seperti itu Bapak Ibu. Nggak ada bapak ya, ibu-ibu. Ramadan ini seperti itu, bulan Al-Quran. Anda disuruh puasa. Awas jangan ketipu, ini bukan bulan puasa, tapi bulan Al-Quran. Gitu ya. Puasa tujuannya takwa betul, tapi Ramadan bukan takwa tujuannya. Karena Pak Budiman tadi, dia menikahkan anaknya. Anaknya nikah pengen sakinah, mawadah, warahmah. Tapi dianya sebagai bapak, bukan itu tujuan dia. Ya, ini penting kita kupas, karena kalau nggak dikupas kita kehilangan makna yang sebenarnya dari Ramadan. Padahal dia betul-betul bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita seperti depresi ini. Oke, sekarang apa tujuan Ramadan? Tadi takwa, tujuan puasa sudah. Sekarang tujuan Ramadan. Ada 4 ibu-ibu tujuan Ramadan berdasarkan ayat ini. Saya garis bawahi dan saya nomorin aja langsung. Yang pertama, tujuan Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini 1. Ya. Nomor 1. Nah, ini luar biasa ya. Mungkin kita nggak akan bahas semua hari ini ya, karena waktunya nggak cukup. Saya kasih sekilas saja.
Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Ini kalimat luar biasa. Karena kalimat paradoks bertentangan. Jadi begini Ibu, mohon fokus sebentar ya. Ini penting sekali. Kata Allah begini. Tujuan Ramadan yang pertama, Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Mohon fokus. Sebetulnya kata-kata menginginkan kemudahan saja itu sudah cukup. Ya kan? Kita bilang sama anak kita, "Nak, Bapak kepingin supaya kamu jadi orang pinter." Titik, cukup kalimat itu. Tapi kalau kita sambung, "Nak, Bapak kepingin kamu jadi orang pinter dan bukan jadi orang bodoh." Di situ ada satu kalimat, ada satu makna yang pingin saya tonjolkan, yang pingin kita tonjolkan, dan bukan jadi orang bodoh. Ya kan? Artinya apa? Ada contoh-contoh orang bodoh yang sudah disaksikan anak kita. Makanya kita bilang begitu. Kalau kita bilang, "Nak, Bapak pengen kamu jadi anak pintar," titik, cukup. Pintar kan artinya memang tidak bodoh. Tapi kita sambung dengan kata-kata dan bukan jadi orang bodoh. Oke? Ada maknanya di situ. Ada makna mendalam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudahan memang tidak sulit. Ya kan? Tapi Allah bilang, Allah ingin kamu dapat kemudahan dan bukan kesulitan. Ya. Berarti ada kesulitan yang ada di hadapan mata kita, tapi mungkin kita tidak ngeh selama ini, tidak lihat ya. Kesulitan seperti apa yang dimaksud. Oke. Yang kedua, walitukmilul iddah, dan agar kalian menggenapi waktu puasa itu. Ini yang kedua. Walitukmilul iddah, agar kalian menggenapi waktu puasa. Ini yang 1, 2, dan 3 saya ringkas-ringkas saja, sekilas-sekilas, karena kita nanti ingin fokus pada tujuan yang keempat, ada yang terakhir ya. Tujuan yang kedua ini walitukmilul iddah, agar kalian menggenapi bilangan puasa Ramadannya. Kenapa harus digenapi? Nah, ini pertanyaan menarik. Kenapa harus digenapi? Singkat saja, tahun 2016 seorang dokter Jepang namanya Yoshinori Ohsumi mendapatkan hadiah Nobel atas penelitiannya tentang puasa, yaitu satu mekanisme tubuh yang namanya autophagy. Autophagy, gini tulisannya. Autophagy ini bagian dari apoptosis namanya dalam ilmu kedokteran. Nggak terlalu penting istilah itu buat kita. Tapi autophagy itu adalah ketika sel-sel badan kita yang sehat itu memakan sel yang rusak karena lapar. Ya. Jadi kalau orang puasa terjadi itu. Bapak Ibu, proses autophagy itu kalau gini ya. Jadi gini. Kita puasa nih satu hari, misalkan puasa Senin Kemis, Senin puasa, proses autophagy sudah mulai jalan tuh, ya, sel-sel yang rusak dimakan sama sel-sel baik. Tahu-tahu Selasanya kita nggak puasa lagi, mati lagi autophagy-nya. Paham ya Ibu-ibu ya? Bahkan puasa Daud sekalipun hari ini puasa, proses autophagy sudah mulai jalan. Besok nggak puasa, mati lagi. Besoknya puasa lagi, jalan lagi, dikit. Besoknya nggak puasa lagi, mati lagi. Cuma di dalam bulan Ramadan lah kita berpuasa sepanjang bulan. Proses autophagy jalan terus. Jadi cleansing, pembersihan. Dan hanya mungkin terjadi di bulan ini. Ya, hanya mungkin terjadi di bulan ini. Terus pertanyaannya gini, ada yang menarik. Ada yang tanya, gimana kalau dengan ibu-ibu yang berhalangan atau datang bulan? Coba ibu renungi deh. Sama prosesnya. Karena datang bulan itu mengeluarkan sel-sel yang mati lewat cara yang berbeda itu. Sementara puasa mengurangi sel-sel yang mati lewat cara autophagy. Jadi sebetulnya ketika perempuan datang bulan, dia sedang proses autophagy juga. Begitu selesai, lanjut puasa lagi. Hebat ya Allah ya. Ya, proses. Jadi autophagy itu yang walitukmilul iddah, maka itu harus sempurna bilangannya. Bilangan puasanya itu harus sempurna. Menariknya begini, Mbak, Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, misalkan seorang perempuan sudah selesai mensnya, ya, sudah selesai haidnya, sudah bersih nih, tapi dia nggak mau puasa, mati proses autophagy-nya. Karena ada sel yang masih kotor yang tidak bisa dibuang, tidak bisa dikeluarkan. Gitu ya. Oke.
Itu sedikit saja mengenai itu. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, ini yang ketiga. Ya, setelah tukmilul iddah, setelah kita menggenapi bilangan bulannya, ya, setelah selesai puasanya, kemudian kita bertakbir. Ya, jadi kalau ada yang tanya takbiran itu dalilnya dari mana? Dari sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari sini dalilnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Cuma ibu-ibu, ya ini. Dulu saya puluhan tahun takbiran, ya, baru tahu saya juga kalau ternyata takbiran itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Seperti kalimat Allah ini. Mohon perhatian kalimatnya. Walitukabbirullaha, takbir, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah, walitukabbirullaha ala mahadakum, atas petunjuk yang sudah Allah jelaskan kepada kalian. Jelas. Nih, umpama begini, saya berterima kasih kepada panitia atas air minum yang disediakan kepada saya. Pertanyaannya begini, kalau air minumnya nggak ada, apakah saya bisa bilang terima kasih atas air minum? Nggak bisa, orang air minumnya nggak ada. Lah, ketika kita bertakbir, kata Allah, litukabirullah ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah sudah jelaskan kepada engkau. Bertahun-tahun yang lalu itu saya takbiran, isi kepala saya kosong, nggak ada petunjuk tuh, nggak tahu saya petunjuk mana yang dimaksud. Cuman takbiran aja. Paling sedih, ingat masa kecil, ingat masa lalu, ingat kampung halaman, ingat orang tua, ingat almarhum bapak dan lain sebagainya. Cuma itu aja secara emosional. Padahal kata Allah, litukabirullah ala ma hadakum, ala ma hadakum. Hada itu petunjuk itu nyata, ibu-ibu, ya. Seperti saya tadi subuh ngajar di Karawaci. Dari Karawaci ke sini lewat jalan tol. Itu kan ada petunjuknya tuh. Cibubur, apalagi Cimanggis, belok sini. Kalau petunjuk itu nggak ada, kita nggak bisa bilang ada petunjuk, karena nggak ada petunjuknya, walaupun kita tetap jalan. Ngerti ya ibu-ibu ya? Paham ya? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas apa saya bertakbir ini ya? Itu. Petunjuk mana yang sudah clear, jelas kepada saya? Alama hadakum. Ya. Itu saya merasa rugi betul, puluhan tahun bertakbir tapi isi kepala saya kosong, ya. Alama hadakumnya nggak ada, cuman takbir aja, ya. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah wala'allakum tashkurun. Ini tujuan paripurnanya. Wala'allakum tashkurun. Tadi 183 itu tentang puasa, ya. Kata Allah, wala'allakum tattaqun. 183. 185 wala'allakum tashkurun. Oke. Tujuan paripurna inilah yang sejak awal tadi saya katakan seharusnya bisa mengobati depresi seperti Ibu Kanti Utami tadi itu. Oh, tapi masa orang lagi depresi gitu suruh bersyukur, Ustadz? Bukan gitu ceritanya. Ini ada yang keliru sama makna syukur kita. Oke, kita buka pelan-pelan ya ibu-ibu, nanti supaya kita tahu apa sebetulnya yang dimaksud. Ini lanjut dulu, ini lanjut. Ini mungkin nggak bisa kita bahas sekarang. Yang lain kita bahas yang nomor 4. Kalau di sini masih nomor 2, maaf nih, saya beda. Masih nomor 4. Yaitu la'allakum tashkurun, ya. Jadi kenapa kok tujuan sebelum coba kita buka dulu yang pertama dulu deh. Ya, ini nggak apa-apa, saya iniin aja semua. Ada yang bisa bantu saya mungkin, Bu? Mau minta tolong dibacakan. Ibu punya ini nggak Quran terjemah? Minta tolong dibacakan terjemahnya saja, ya. Quran surat ketiga Ali Imran ayat 123, Bu, coba. 123 ya. Biar ibu-ibu yang lain bisa dengar terjemahnya saja. Ada? Ada yang bisa bantu? Tuh ibu belakang nih, ibu belakang. Surat Ali Imran 123, Bu, silakan.
Ya, jadi ayat ini turun kepada alumni, masih dipegang aja dulu Bu, masih ada beberapa, minta tolong. Jadi ayat ini turun kepada alumni perang Badar yang ikut perang Badar bersama dengan Rasulullah SAW ya ibu-ibu. Nah, para sahabat yang ikut perang Badar ini ya, oleh Allah ditegur karena akan ikut ke perang Uhud tapi agak-agak bimbang. Kata Allah di penghujung ayat, fattaqullah la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah supaya kamu bisa bersyukur. Jadi takwa, ibu-ibu, takwa ini takwa ya, sebagai tujuan dari puasa. Sebelah sini takwa itu tujuan puasa. Tadi ya 183 dari surat kedua ya, Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 183. Takwa itu ya, itu adalah batu loncatan menuju syukur. Takwa itu adalah syarat agar seseorang itu bisa bersyukur. Ini syukur atasnya. Ini tujuan Ramadan ya. Quran surat kedua 185. Jadi orang yang bertakwa belum tentu bersyukur, tapi orang yang bersyukur sudah pasti bertakwa. Ya. Syukur lebih tinggi daripada takwa. Takwa hanya syarat saja menuju syukur. Kenapa begitu? Nanti kita buka ya, sebentar lagi kita buka. Tapi orang yang bertakwa belum tentu bersyukur. Bahkan para sahabat Nabi yang ikut perang Badar saja masih diingatkan oleh Allah, fattaqullah la'allakum tashkurun. Padahal mereka kurang iman apanya tuh? Ya, ikut perang Badar sama Rasulullah. Tapi kata Allah, fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bisa bersyukur. Ya, agar kalian bisa bersyukur. Nah, jadi sayangnya di dalam bahasa Indonesia kita sudah terlanjur ya mengartikan syukur itu dengan bahasa kita. Karena disadur dari bahasa Arab dibawa ke bahasa Indonesia, syukur. Jadi sangat terkurangi maknanya. Contoh syukuran. Syukuran itu apa syukur? Belum tentu. Syukuran, syukurin, syukurin lo gitu ya. Apa itu syukur? Bukan, sama sekali bukan ya. Jadi takwa yang selama ini kita tahu itu takwa itu hanya syarat menuju syukur ya, menuju syukur. Kenapa syukur itu penting? Nah ini yuk kita buka. Sekarang mohon dibuka surat ke-7 ayat 16 dan 17 Bu. Kenapa itu penting ya? Kenapa dia lebih tinggi daripada takwa, dan nanti ujung-ujungnya kenapa bisa mengubah, memperbaiki segala bentuk kehidupan yang sulit, termasuk depresi tadi. Silakan surat. Oke, sebentar Bu, berhenti dulu. Ayat 16 tadi Ibu bacakan ayat 16 ya, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis di hadapan Allah, ya Allah, karena engkau telah melaknat saya, karena saya telah tersesat, maka saya berjanji akan menggelincirkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. La'aqudanna lahum siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Awas, hati-hati ibu-ibu. Tujuan hidup kita itu pengen ada di jalan yang lurus. Buktinya satu-satunya doa yang wajib kita baca setiap hari, yang lain itu tidak wajib, adalah ihdina siratal mustaqim. Yang lain nggak wajib. Minta sehat nggak wajib, minta kaya nggak wajib, minta ilmu nggak wajib, nggak ada wajibnya, itu sunnah semua. Tapi minta siratal mustaqim wajib. Kalau nggak minta siratal mustaqim, seorang muslim yang tidak berhalangan hukumnya keluar dari Islam. Ya kan? Gini ya, sholat itu kan 17 rakaat sehari. Dalam bacaan sholat semuanya sunnah kecuali satu, yaitu Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang cuma satu doa. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang muslim dewasa kalau tidak berhalangan uzur yang syar'i, tidak sholat, keluar dari Islam, murtad. Artinya kalau tidak baca Al-Fatihah 17 kali sehari, baik baca sendiri maupun dibacakan oleh imam kalau dalam kondisi bermakmum, keluar dari Islam. Artinya kalau tidak minta jalan yang lurus 17 kali dalam satu hari minimal, keluar dari Islam.
Dahsyat betul ini doa nih. Ya, kalau sehat, kaya, ilmu itu nggak wajib, nggak minta pun nggak apa-apa. Ya, tapi kalau jalan yang lurus, nggak minta keluar dari Islam. Oke? Nah, apa ciri-ciri orang yang ada di jalan yang lurus? Ya, silakan Bu, ayat ke-17-nya Bu, mohon dibacakan. Kemudian pasti apa yang datang mereka dari Tuhan, dari kanan dan dari kiri dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati supaya mereka bersyukur. Ya, jadi kata iblis, yang pertama tadi ayat ke-16, iblis bilang saya akan mendatangi mereka, akan menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus. Pada ayat ke-17-nya dia jelaskan, saya akan mendatangi mereka sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan saya janji, kata iblis di hadapan Allah, bahwa engkau tidak akan mendapati mereka, anak cucu Adam itu, pintar bersyukur. Artinya orang kalau bersyukur itu dia ada di jalan yang lurus. Sebaliknya kalau dia tergelincir dari jalan yang lurus, cirinya sederhana, tidak bersyukur. Jelas ya Ibu-ibu? Ya, jadi 16 jalan yang lurus, 17 penjelasannya syukur. Jadi orang kalau bersyukur itu tandanya dia ada di jalan yang lurus. Kalau mau mengkoreksi, ngecek kita ini udah di jalan yang lurus belum, gampang. Tinggal ukur aja syukur kita. Itu. Tinggal ukur syukur kita. Nah, itu ya. Maka itu syukur ini jadi tujuan yang sangat penting. Dalam bulan yang paling mulia ini tujuannya adalah bersyukur, dan takwa itu modalnya, Ibu-ibu. Ya. Takwa itu. Sebentar. Saya gini. Sebelum kembali nanti ke syukur nih, kita lihat. Nyalain gerah juga nih, sebentar ya Ibu. Saking semangatnya nih, jadi gerah. Ya, jadi nanti kita kembali lagi ke syukur ya. Saya ingin tanya dulu, takwa itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Oke, takwa itu modal untuk syukur, tapi takwanya sendiri apa artinya? Satu, taat. Oke ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita sering dengar itu, takwa. Takwa apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, atau patuh atau tunduk. Ibu-ibu, ini ya, sebelum melangkah lagi ke syukur, takwa itu dulu zaman tabi'in dulu, para salafus soleh, bisa cuma diartikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bisa. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Kok nggak bisa lagi Ustadz? Kita harus mundur mengartikan sampai ke dasar. Kenapa? Karena ada orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena takwa bukan cuma itu. Jadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan itu, kalau ibarat pohon, itu adalah buahnya. Kita tanam pohon cabai nih, berbuah cabai. Tapi kita nggak bisa cuma memperhatikan cabainya saja. Kita harus perhatikan seutuh pohonnya, akar-akarnya, disiramin, dijagain dengan baik supaya buahnya bisa kita terima. Jadi apa sebetulnya takwa itu? Kalau mundur lagi gitu ya, apa sebetulnya? Kita buka Quran surat ke-73 ayat 17 ya. Takwa, ini tentang takwa. Supaya kita nanti bisa punya gambaran syukur itu kayak apa sih, karena modalnya kan takwa ya, modalnya takwa. Jadi orang kalau nggak bersyukur, dia tergelincir dari jalan yang lurus. Sementara takwa itu apa? Quran surat surat ke-73 maaf, Al-Muzammil ya. Quran surat 73 ayat ke-17. Surat 73 ayat 17. Mohon dibacakan Bu artinya. Iya.
Jadi kalimatnya ibu-ibu saya bacakan redaksi Arabnya ya supaya paham apa itu takwa. Fa kaifa tattaqun. Nah, ini saya sering katakan kalau kita baca terjemahan saja memang nggak cukup. Ada kaidah-kaidah bahasa Arab yang nggak diungkap di situ. Fa kaifa tattaqun, bagaimana mungkin kalian akan bertakwa? Salah satu makna takwa menjaga diri, taqiyah, sebagaimana yang dituliskan dalam terjemahan. Bagaimana mungkin Anda akan bertakwa, kata Allah. Fa kaifa tattaqun in kafartum yaumay yaj'alul wildana shiba, kalau seandainya tertutupi oleh mata kalian atau pemahaman kalian, tertutupi oleh pikiran kalian bahwa akan datang suatu hari yang menjadikan anak-anak kecil beruban saking takutnya, maksudnya hari kiamat. Jadi takwa itu ibu-ibu adalah kesadaran kita bahwa semua ini akan hancur, akan habis, kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah. Seberapa sadar kita, segitulah takwa kita. Dalam 24 jam, berapa menit kita sadar akan hal itu? Itulah takwa. Itulah takwa. Sadar ya, sadar, bukan ingat tapi sadar. Sadar tuh beda dengan ingat. Sadar tuh beda dengan ingat. Contoh orang kalau di persidangan, saksi sidang nih ya. Ada dua orang saksi, yang satu, oh ya saya ingat ada pembunuhan, betul. Yang satu lagi merasakan. Gimana kamu ingat nggak waktu pembunuhan? Iya Pak Hakim, saya waktu itu lagi jalan, terus begini, terus begitu. Itu sadar. Jadi seberapa sadar ibu-ibu akan mati, itulah takwa. Ya. Kiamat besar maupun kiamat kecil. Kiamat kecil kan mati ya. Kiamat besar tadi yang dibacakan surat 73-17. Ini semua akan hancur nih. Langit semua akan runtuh. Gitu ya. Munfatirum bihi, runtuh seperti minyak. Akan meleleh, terbuka semuanya, kita akan kembali, kita akan terbujur, Kak. Itulah takwa. Bahasa Inggrisnya consciousness, kesadaran akan hari itu. Nah, itu adanya di dalam nih ibu, di dalam sini. Orang nggak tahu. Orang lihat kita pakai jenggot nih, orang lihat ada orang, wah jenggotan, pecian, wah soleh, belum tentu. Kalau sininya nggak ingat hari itu, nggak ada apa-apanya, kosong. Itulah takwa. Makanya tadi puasa tujuannya takwa. Kenapa? Karena puasa itu kan nggak ada yang lihat. Ya kan, ibadah yang gaib puasa itu. Mana ada orang tahu kalau kita minum lagi puasa? Kan nggak ada yang tahu. Bisa aja kita boleh tetap lemes-lemes padahal sudah minum, bisa. Kenapa kita nggak mau melakukan itu? Kita tahu ini ada Allah yang lihat nih, gitu. Yakin, bukan sekedar tahu tapi yakin. Ya, yakin. Jadi syukur. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke syukur. Sebagai tujuan Ramadan ya, syukur. Tadi sudah yang poin 1 sudah syukur syukur syaratnya adalah takwa. Kemudian karakter syukur itu adalah ciri jalan yang lurus ya, maka itu penting bagi tujuan kehidupan kita seluruhnya. Nah, yang ketiga ini menarik. Kalau ada orang yang mau kaya, ada yang mau kaya ibu-ibu? Ada yang mau kaya? Nggak ada yang mau nih. Nggak kaya beneran, bukan kaya hati, kaya beneran, kaya uang. Ada yang mau kaya uang? Mau kan? Nah, saya kasih tahu rahasianya nih. Beneran. Jadi kalau kita belajar sesuatu, belajar dari yang terbaik. Terkaya di muka bumi ini. Bukan terkaya tahun 2022, 2021 bukan. Kalau itu bisa siapa saja, bisa Bill Gates, bisa. Ini orang terkaya di muka bumi. Sejak bumi ini ada sampai bumi ini habis, orang terkayanya dia. Nggak ada yang lain. Bill Gates, Warren Buffett itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan orang ini. Siapa orangnya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada rahasianya beliau kenapa bisa begitu tuh. Sifatnya punya karakter satu yang menjadi rahasia ya. Nah, ini surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-40. Silakan dibacakan Ibu. Jadi ketika ayat 40 ini
beliau Nabi Sulaiman tuh bilang sama tentaranya, ada nggak yang bisa mindahin singgasana Ratu Bilqis ke tempat saya? Ke jin ifrit ya, saya bisa mindahin sebelum kamu bangun dari dudukmu, pindah ke sini. Nah, tahu-tahu di ayat 40-nya ada seorang hamba, ada yang punya ilmu, dia bilang, kalau saya bisa mindahin sebelum ngedip, matamu sebelum kedip bisa pindah. Nah, menyaksikan kedahsyatan yang seperti itu, teleportasi istilahnya ya. Sampai sekarang belum ada yang bisa teleportasi itu, Ibu. Ya, orang terkaya sekalipun belum bisa bikin teknologi teleportasi, memindahkan sesuatu langsung ke sini. Detik itu juga belum ada yang bisa. Sifat dan karakternya. Silakan Bu, dibacakan, minta tolong. Seorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu sebagai itu. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini kemampuan dunia Tuhanmu untuk menuju. Apakah aku bersyukur atau benda yang mati? Karena siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan dengan siapa juga maka sesungguhnya Tuhan memaafkan dari alam. Iya. Jadi kata Nabi Sulaiman, begitu menyaksikan singgasana bisa pindah sebelum mata beliau berkedip, kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang sangat dahsyat ya, kehebatan yang sangat luar biasa. Beliau katakan, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini karunia Tuhanku, bukan karena saya, bukan karena hasil karya saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi ini adalah min fadli rabbi, karunia Tuhanku. Perhatikan kalimatnya, liyabluwani, untuk menguji saya, aashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau saya akan kufur. Ya, aashkur am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, barang siapa bersyukur, dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, maka Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Syukur sama. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu perhatikan dari tadi ya, sebetulnya saya belum memunculkan satu hal. Ya, dari kesimpulan ya, dari kesimpulan syukur ini. Ya, jalan yang lurus, siratal mustaqim tadi ya. Kemudian sekarang Nabi Sulaiman, beliau katakan ini bukan karena saya, ini karena pembelian Allah. Sebetulnya saya ingin mengatakan satu hal yang menjadi jawaban atas penyakit depresi tadi yang dialami oleh Ibu Kanti Utami tadi ya. Dan itu ada di dalam bulan Ramadan. Apa dia? Perhatikan ibu-ibu ya. Yaitu menggeser fokus dari hasil menuju proses. Ya, proses. Oh, kesini dulu, proses. Jadi gini, doa kita minta ditunjuki jalan yang lurus, ya kan? Kita bukan diajari untuk sampai ke ujung jalan, tidak. Kita bukan diajari untuk minta sesuatu keinginan kita, tidak. Tapi kita minta atau kita diajari untuk minta supaya kita ada di jalan itu. Masalahnya sekali waktu di jalan itu kita jatuh, atau sekali waktu kita berlari karena fit, karena sehat, atau sekali waktu kita jalan ngesot-ngesot karena tidak punya daya kemampuan. Selama kita ada di jalan itu, itulah tujuannya ya. Maksudnya ibu-ibu, dari dulu, dari kecil ya, nah, awas ini butuh fokus nih. Dari kecil dulu kita diajari untuk menilai sesuatu dari hasil. Mana hasilnya? Kamu ranking berapa? Juaranya mana? Kamu kerja mana duitnya? Kamu mencari rezeki mana hasilnya? Ya kan? Kita diajari dari kecil itu, dopamin itu adalah hormon ya. Nih sekarang kita masuk nih ya. Tadi tujuan Ramadan syukur, sekarang kita akan masuk bagaimana dia menjadi obat untuk kehidupan kita sekarang. Ada 4 hormon kebahagiaan: dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Ada 4 ya. Di antara keempat ini yang sangat kuat adalah dopamin. Maka itu dalam bahasa Inggris heroin itu dinamakan dope. Ya, dope, saking kuatnya dan dia nagih. Dari dulu, dari kecil kita diajarkan, bukan diajarkan
oleh orang tua kita saja. Lingkungan mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu adalah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah bahagia. Hasil. Itu dopamin. Maka itu anak-anak kecil, ibu-ibu, ya, ada sebuah tes di Amerika, kalau ingin menunjukkan anak kecil itu sehat emosinya, anak kecil usia 1-2 tahun, kasih dia mainan, beberapa detik kemudian ambil mainan itu, ganti dengan yang lain. Kalau dia nggak nangis, berarti emosinya sehat. Tapi kalau dia nangis, emosinya nggak sehat. Nggak sehat emosinya. Kenapa? Karena anak kecil itu nature-nya adalah bermain, bukan memiliki mainan, bukan. Ya. Nah, dari dulu kita diajarkan ini milik saya, ini milik saya, ini anak saya, ini karir saya, ini punya saya, ini milik saya. Sehingga dopamin kita akan terbiasa mengalir ke dalam tubuh kita dan akhirnya kita merasakan bahagia kalau kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita nggak dapat, berarti tidak bahagia, ibu-ibu. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi nih. Misalkan begini. Kalau kita pengen, saya kontekskan langsung dengan puasa ya. Misalkan gini, ada orang puasa, ini kisah nyata ini. Tolong dong beliin mama kelapa muda. Pengen buka pakai kelapa muda. Anaknya nyari ke sana ke sini, nggak dapat kelapa mudanya. Pulang-pulang bawa semangka. Mah, kelapa mudanya nggak ada, habis, adanya semangka. Kecewanya luar biasa, ibu-ibu. Rasa semangka yang super itu, yang bahkan lebih mahal daripada kelapa, nggak berasa lagi. Kenapa? Karena keinginannya nggak nyampe. Karena keinginannya tidak nyampe. Ya, itulah dopamin itu. Karena sini rasa sakitnya luar biasa. Nah, syukur, nah ini dia. Syukur itu sama dengan sirotol mustaqim, tadi jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Artinya apa? Artinya proses, bukan hasil. Ya, proses. Kelapa mudanya habis, adanya semangka. Alhamdulillah. Makasih ya nak, enak. Ayo kita makan. Bahagia bukan cuma lip service aja, makasih, bukan. Bahagia itu beneran terpancar dari kerut-kerut mata, dari kelapangan jiwa terpancar. Ya, enak. Atau mah es kelapanya nggak ada, habis. Terus kamu beli apa? Ya nggak beli apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Tadi kalau beli semangka masih mending ya, ada obatnya. Sekarang nggak beli apa-apa anaknya. Suruh beli kelapanya nggak ada, dia nggak beli apa-apa. Ya, berapa banyak yang marah kalau begitu, ibu-ibu? Terus kamu beli apa? Ya nggak beli apa-apa. Loh, kenapa nggak beli ini aja? Kenapa nggak beli itu? Kenapa nggak beli ini? Ya tadi suruhnya kelapa muda nggak ada, ya sudah. Gitu kata anaknya. Ya. Kalau kita bisa geser ke proses siratal mustaqim, nggak ada masalah, ibu-ibu. Jadi puasa Ramadan, bulan Ramadan, ya modalnya adalah takwa, tujuannya adalah menggeser fokus dari yang sebelumnya fokus kepada hasil menjadi fokus kepada proses. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itulah syukur. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur, sama dengan ada di jalan yang lurus, sama dengan menghargai proses jauh lebih banyak daripada menghargai hasil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah yang saya katakan tadi. Harusnya ini bisa menjadi obat bagi Ibu Kanti Utami itu. Kenapa? Karena yang namanya syukur itu, nah ya, ibarat air dan gelas. Ini. Selama ini kita diajarkan yang namanya bersyukur itu, bersyukur kalau anak berhasil dapat pekerjaan yang bagus. Kalau anak nggak dapat pekerjaan, apa bersyukur? Bersyukur itu kalau badan kita sehat-sehat. Kalau sakit bersyukur nggak? Bersyukur nggak?
Ibu? Ragu-ragu ya. Saya ulangi, kalau badan sehat, alhamdulillah bersyukur. Kalau sakit, yang bener nih, nanti sakit loh. Kalau ada alasan baik, bersyukur. Kalau nggak ada alasan baik, bersyukur nggak? Nggak ada alasan baik sama sekali, nggak ada, bersyukur nggak? Saya pernah cerita juga kalau nggak salah di sini atau di tempat mana ya, pengajian ibu-ibu juga. Ada jamaah ibu, ada seorang jamaah lewat Zoom ini, ibu-ibu tanya begini sama saya, Ustadz, seorang, maaf ya, saya pakai kata-katanya beliau nih, bapak saya itu seorang bajingan Ustadz. Sejak kecil saya menyaksikan ibu saya dipukulin. Dan bapak saya tuh mabok, kemudian suka main perempuan. Sejak kecil kami sudah ditinggalkan oleh bapak. Pulang-pulang nanti datang sudah sekian bulan, ngambil uang, ngambil ini, jual ini. Pokoknya luar biasa, bajingan kata ibu ini ya. Bagaimana saya bisa memaafkan itu? Bagaimana saya bisa bahkan mensyukuri itu? Ibu, ini nggak ada alasan baiknya, itu nggak ada. Nggak ada. Kalau tadi ibu bilang, kalau kita sakit kan kita bisa introspeksi. Oke, masih ada alasan baiknya. Bagaimana kalau sesuatu itu nggak ada alasan baiknya sama sekali? Masih, apakah kita bersyukur? Syukur, bukan sabar, syukur. Apakah kita bersyukur? Nah, ini. Ibu-ibu, jadi syukur itu seperti air dan gelas. Itu ada gelas ya di situ ya, ada gambar gelas, air dan gelas. Selama ini kita belajar atau diajari atau kita pahami, air ini ibarat situasi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Air ini ya, air. Ada sehat, kadang sakit seperti air itu. Kadang penuh, kadang setengah, kadang seperempat, kadang tinggal sedikit sekali. Isinya air itu ya, tergantung yang menuangkan dari atas itu ya, Allah yang menuangkan ya. Nah, yang selama ini lupa kita syukuri adalah apa? Gelasnya. Gelasnya. Gelas ini siapa? Gelas ini perumpamaan apa? Perumpamaan diri kita. Iya kan? Kan nggak mungkin ada air ini tanpa adanya gelas. Nggak mungkin ada peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada kehidupan kita kalau kitanya nggak ada. Kita kan sudah diciptakan Allah. Kita tuh gelasnya, peristiwa itu airnya. Peristiwa bisa bolak-balik, bisa penuh, bisa kurang, bisa setengah, bisa kadang-kadang manis isinya, bisa kadang-kadang pahit, bisa kadang-kadang tawar. Bolak-balik. Kalau kita hanya fokus pada airnya saja, kita lupa sama satu yang lebih mahal, yang selalu ada. Bayangkan nih, penuh 3/4, setengah, 1/4, hampir habis. Tapi apa yang selalu ada? Gelasnya. Gelasnya, ibu-ibu. Dan rahasia kecilnya adalah gelasnya jauh lebih mahal daripada airnya. Ya, bisa kebayang ya ibu-ibu ya, gelasnya jauh lebih mahal daripada airnya. Diri kita jauh lebih mahal daripada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus hanya kepada peristiwanya saja, kita melupakan sesuatu yang lebih mahal. Kitanya. Dan itulah yang Allah katakan siratal mustaqim. Sekali waktu kita jatuh, kekurangan ini, kekurangan itu, sekali waktu kita menghadapi masalah ini, masalah itu hanya airnya saja. Gimana caranya supaya kita tetap tenang dalam kondisi air sedikit, dalam kondisi air setengah, dalam kondisi air penuh? Geser fokusnya kepada gelas. Bisa dipahami nih ibu? Bisa? Nah, syukur yang benar itu adalah mensyukuri airnya sekaligus gelasnya. Yang lebih benar lagi adalah mensyukurinya walaupun tidak ada airnya.
Ya. Gimana, paham nggak nih ibu-ibu ya? Ngerti ya? Jadi syukur yang benar itu adalah gelasnya. Gelasnya nggak berubah. Kita udah diciptakan Allah, sudah dipilih oleh Allah, tercipta nih di atas dunia ini. Jadi apapun yang terjadi, gelasnya ini nggak akan hilang. Ibu-ibu tuh nggak akan hilang loh dari alam semesta ini. Ibu-ibu tuh akan abadi. Loh, nanti mati Ustadz, mati pindah saja, pindah alam, mati 2 kali nih, mati nanti ya, oh jangan nanti deh, pada saatnya kita akan mati, pindah ke alam barzah, nunggu di alam barzah, mati lagi yang kedua kali, ketika sangkakala, ketika kiamat, mati lagi, entah sampai kapan Allah bangkitkan, tapi yang dibangkitkan kita yang sama. Walaupun badannya tidak sama, tapi kitanya sama. Kita ini yang sekarang ini yang mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, kita ini sekarang. Jadi kita ini abadi, dalam arti kitanya tidak akan hilang, Ibu. Mati itu pindah saja. Berapa mahalnya itu? Coba bayangkan ya Ibu-ibu, kalau Anda tidak diciptakan oleh Allah, Anda di mana sekarang? Nggak tahu di mana kita. Ya kan? Itu aja udah mahal banget. Allah mau ciptain kita tanpa ada modal apapun dari kita. Ya, itulah syukur. Dan syukur itulah yang menjadi targetnya Ramadan ini. Jadi maksud saya gini, ibu-ibu, ya. Seandainya Ibu Kanti Utami tadi itu yang mengalami trauma masa kecil yang amat berat, dikurung oleh ibunya, yang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan rumah tangganya, suaminya tidak bekerja, habis kontrak kerjanya, nggak punya uang, harus ngutang sana sini, yang mengalami masa-masa sulit, mungkin dimaki-maki, dibentak-bentak dan lain sebagainya. Seandainya dia bisa sedikit menggeser fokusnya pada gelas, pada dirinya yang sudah ada Allah ciptakan, ya, maka masa-masa sulit, gelas air tadi, ya, yang berkurang tadi, bisa sedikit terlupakan dan bersyukur. Ya, nah, kemudian bisa memulai lagi kehidupannya. Jadi itulah sebetulnya hakikat dari Ramadan ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allahu'alam shawab. Saya pikir kita perkaya dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dan memberikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Bu. Ini Bu. Ya. Oh iya, silakan. Oh baik, iya, silakan Bu. Ya. Ini masih berkaitan dengan Ramadan. Ya. Bolehkah zakat fitrah diganti dengan uang dan kita langsung memberikan ke yang berhak? Iya. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Walaupun ya, jadi gini. Zakat fitrah itu kan diambil dari kata fitr. Fitr itu artinya berbuka. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang kita keluarkan untuk menjamin supaya tidak ada orang miskin yang tidak bisa berbuka pada hari itu. Karena tidak boleh berpuasa di 1 Syawal itu. Nah, oleh karenanya maka zakat fitr itu asalnya adalah bahan makanan supaya orang untuk berbuka, gitu ya. Jadi kalau misalkan dikasih uang kan mungkin dia nggak bisa beli makanan, uang kan nggak bisa dimakan. Jadi bahan makanan dasarnya. Tapi di masa kita sekarang kan orang makan itu tidak hanya dengan nasi, tidak hanya dengan beras, tapi dia butuh lauknya, dia butuh sambalnya, dia butuh gasnya, dia butuh minyak gorengnya yang sekarang lagi mahal, gitu ya. Kalau diberikan beras saja, nggak bisa dia makan beras saja. Itulah sebabnya kemudian para ulama ya membuat alternatif bahwa bahan makanan itu bukan hanya makanan itu bukan hanya bahan makanan, tapi juga pendampingnya. Pendampingnya itulah yang diharapkan dari uang. Nah, jadi solusinya ketika kita membayar uang, zakat fitrah dibayarkan dengan uang, tes. Ketika zakat fitrah dibayarkan dengan uang, maka petugas zakat fitrah itu harus menjelaskan kepada penerima zakat atau mustahiknya
bahwa ini untuk berbuka puasa atau untuk fitrah, bukan untuk misalkan beli baju, nggak boleh. Untuk beli baju, untuk beli sepatu, nggak boleh. Untuk makanan, ya, dibelikan minyak goreng, dibelikan gas, dibelikan cabai, dibelikan lauk pauk, daging dan lain sebagainya. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Dibelikan bahan makanan boleh, dibelikan gas, dibelikan minyak goreng, dibelikan macam-macam. Yang penting untuk bahan makanan itu maksudnya. Ya, jadi bolehnya uang itu karena itu. Ya, Bu. Ya, silakan Bu, silakan. Sebentar, Ibu, silakan yang Ibu biru, jilbab biru. Oh iya, ya oke. Silakan Bu. Ini aja Bu. Itu baterainya habis kayaknya. Kan, ini aja. Wala'alakum tashkurun. Jadi yang kita bahas nih yang keempat, wala'alakum tashkurun. Cara bersyukurnya ada 3 yang belakang itu Bu. Betul sekali, salah satu yang terbesar dari semua itu adalah litukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kalian. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran huda linnas. Ya, petunjuk ini kalimatnya. Hadakum, dan hada di atas, huda yaitu Al-Quran. Jadi salah satu yang terbesar kita bersyukur itu karena Allah turunkan Al-Quran. Tapi Al-Qurannya mana? Maksudnya gini, kalau orang tanya sama kita, Doni, kamu tahu Quran? Tahu. Mana Quran? Itu. Kalau orang tanya, mana Quran? Orang tanya sama ibu, Bu, Quran yang mana? Jawaban ibu apa? Nah, itu Quran di situ, betul nggak? Nah, ibu-ibu itu bukan Quran. Qurannya mana? Loh, itu yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Zalikal, itu bacaan Al-Quran. Nah, sebentar. Quran surat ke-7 ayat 204, bacaan Al-Quran. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Dan jika dibacakan bacaan Al-Quran, maka kalian diam, dengarkan. Loh, Qurannya yang mana? Quran surat ke-6 ayat 25. Ada nggak ya saya di sini? Coba. Quran surat ke-6 ayat 25, harusnya ada sih. Nih, Quran surat ke-6 ayat 25. Nah, ini ibu-ibu. Ya. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Di antara orang-orang Quraisy itu ada yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah, tapi Allah jadikan sumbatan di dalam hati mereka dan mereka tidak paham. Tidak paham. Ayyafqahuhu diambil dari kata faqaha. Dengar tapi nggak paham, artinya nggak dapat Qurannya. Maksudnya Al-Quran itu adalah yang kita pahami itu bagian dari Al-Quran itu Qurannya. Ya, contohnya gini Bu, mudahnya ada novel Siti Nurbaya. Mana novelnya? Loh, itu bukan novelnya, itu cetakannya, itu bukunya. Loh, novelnya mana? Itu yang saya baca ini, itu bacaannya. Loh, jadi yang dimaksud mana? Yaitu cerita yang ada di dalam kepalanya Marah Rusli, tentang Datuk Maringgi yang begini, itu sampai kepada kepala kita, itulah novelnya Siti Nurbaya. Bukankah ketika turunnya Al-Quran tidak berbentuk tulisan? Dan juga tidak berbentuk bacaan, karena sampai langsung kepada hati Nabi. Ikro, mana saya nggak bisa baca. Nah, Nabi pikir, baca, nih, seperti papan tulis kita baca. Bukan itu, tapi isi pemahamannya. Maka itu tadi, litukabbirullaha ala ma hadakum, kalian bertakbir mengagungkan Allah atas kepahaman Al-Quran yang sudah Allah berikan kepada kalian. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Ya.
Ya gitu Bu. Ya kita bersyukur karena itu salah satunya, ya karena itu. Silakan Bu. Ya. Silakan ya, silakan Bu. Ramadan. Iya. Oh gini. Baik, terima kasih Bu. Jadi puasa kan tujuannya takwa, puasanya ya. Terus Ramadan itu tujuannya syukur. Kenapa kita bersyukur? Tadi pertanyaan Ibu, karena bulan ini diturunkan Al-Quran. Loh, kenapa kita syukur? Karena Al-Quran. Satu, ada dua saya sampaikan ya. Ini memang harus disampaikan juga ternyata. Coba kita buka Quran surat kedua ayat 54, 55 dan 56 ya. 54, 55, 56. Ini salah satu bentuk syukurnya. Jadi diturunkan Al-Quran terus kita bersyukur. Salah satu turunkan Al-Quran kita syukur, dan bentuk syukurnya adalah kita berpuasa. Syukur itu nanti kalau dilakukan terus akan membawa kita mensyukuri gelas, mensyukuri diri kita, bukan hanya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya ini kalimatnya begini, surat kedua ayat 54 ya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Terus 55-nya wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun ya. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadi begini singkatnya. 54 diceritakan bagaimana umat terdahulu kalau membuat dosa besar seperti menyembah anak sapi, dosa besar, untuk taubat mereka harus bunuh diri dulu ibu-ibu. Kalimat di situ faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Bunuhlah dirimu sendiri supaya Allah mau mengampuni kamu, menerima taubatmu. Ya. Yang kedua 5556 ketika mereka bilang saya nggak akan beriman kepada Allah sebelum Allah menunjukkan wajahnya kepada saya. Dosa besar juga, langsung disambar petir, mati. Pada ayat 56-nya summa ba'atsnakum mim ba'di mautikum. Kemudian kami hidupkan lagi setelah kamu mati, la'allakum tashkurun. Sama persis seperti Ramadan, la'allakum tashkurun. Maksudnya yang harus Anda syukuri, saya syukuri, setelah turunnya Quran, sistem yang luar biasa sadis dan berat itu tidak lagi berlaku untuk kita. Dulu kalau orang berbuat dosa besar, bunuh diri dulu atau mati dulu, hidup lagi, baru diampuni. Kalau enggak diampuni. Setelah turunnya Quran, sistemnya berubah semuanya. Sekarang kalau kita melakukan dosa besar, tinggal taubat sama Allah. Ya Allah, saya minta maaf. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, saya bertobat. Allah berikan taubat. Betapa mudahnya yang ini, betapa sulitnya yang sana. Paham ya Ibu ya? Jadi itu salah satu bentuk syukur kita. Kenapa kita syukur kenapa Al-Quran turun, kita harus bersyukur. Karena sebelum turunnya Quran, sistemnya begitu. Setelah turunnya Quran gampang banget, diskon 99%. Ya. Satu lagi, umat terdahulu, ya, Quran surat 57 ayat 16. Umat terdahulu ibu-ibu umurnya panjang. Tapi umur panjang itu 50-50. Bisa jadi amalnya banyak atau bisa jadi dosanya yang banyak. Ternyata kebanyakan dosanya yang banyak. Surat 57 Al-Hadid ayat 16 itu. Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Berlalu waktu yang panjang dalam kehidupan mereka, semakin keras hati mereka, semakin banyak dosa mereka. Ya, umat terdahulu ya. Begitu turunnya Al-Quran, umat akhir zaman kita umurnya pendek untuk menjamin supaya kita tidak banyak melakukan dosa. Tapi hebatnya Allah kasihkan peluang untuk bisa mendouble masa hidup kita itu, sehingga ukuran amal yang kita punya bisa jauh melampaui umat terdahulu setelah diturunkannya Al-Quran, yaitu adanya satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 83,333 tahun. Lebih baik itu bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, tergantung kita.
Artinya Allah pendekkan umur kita supaya nggak kebablasan dosanya, tapi Allah berikan peluang supaya pahalanya sama dengan orang terdahulu. Itu yang kedua, yang kita syukuri setelah turunnya Al-Quran. Sebelumnya nggak ada. Dan banyak lagi yang lainnya ini. Ya. Atau saya tambah yang ketiga ya, supaya kuat nih, supaya kuat kita ke dalam diri kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini handphone, laptop, ya, rumah sakit, pesawat terbang, kipas angin, listrik, semua berhutang kepada Al-Quran. Ya. Semua berhutang. Kok bisa begitu, Ustaz? Kamera di dalam handphone ini tidak ada kalau Ibnu Al-Hazm tidak menemukannya, yang namanya kamera obscura. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, laptop yang saya pegang ini tidak akan pernah bisa ada kalau tidak ada algoritma bagaimana membuat dia tampil dan lain sebagainya, yang ditemukan oleh ulama namanya Al-Khwarizmi. Rumah sakit yang sekarang menjadi industri yang sangat mahal itu tidak pernah ada kalau tidak ada seorang ulama yang namanya Ibnu Sina. Sekarang patungnya masih ada di Vienna, Austria, di kantor Dewan Keamanan PBB. Kalau kita ke Sorbonne University, Universitas Sorbonne di Paris, Fakultas Kedokteran, patungnya Ibnu Sina. Ya. Begitu juga kipas angin, parfum, dalam kitab Al-Kimya, Ruh Al-Kimya Ibnu Hayyan dan lain sebagainya. Pesawat terbang, begitu juga. Jadi intinya begini, semua penemu-penemu yang akhirnya berkontribusi dalam kehidupan dunia modern sekarang itu, mereka memiliki satu kesamaan. Sama-sama penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, sama-sama penghafal Al-Quran. Jadi bagi seorang penghafal Al-Quran, buku-buku yang lain itu nggak dibaca nggak apa-apa, tapi Al-Quran harus dimurojaah setiap hari. Kalau nggak hilang. Dari situlah kemudian dia mendapatkan ketajaman pemikirannya, ya. Ketajaman daya analisisnya, ya. Karena Al-Qurannya diulang setiap hari. Nah, artinya ibu-ibu yang dirahmati, banyak hal yang membuat kita litukabbirullaha ala ma hadakum tadi itu. Nggak selesai waktu kita kalau kita mengupas semuanya. Ya, di antara lainnya adalah hal tersebut. Ya, gitu kira-kira. Ada lagi yang lain? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan masalah takwa dan syukur. Tadi katakan bahwa orang yang bersyukur sudah pasti bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa belum tentu bersyukur. Apakah bisa kita mengatakan bahwa kalau orang hanya cukup bertakwa dia tidak akan masuk ke dalam surga karena dia belum bersyukur, atau bagaimana katanya? Kalau kita lihat di surat Al-Imran 133, orang yang dijanjikan surga oleh Allah adalah muttaqin. Tadi saya sempat berpikir atau mungkin salah ya. Bersyukur mungkin salah satu sifat dari kan di 133 itu ada kata-kata maafkan ya, karena marah. Apakah kata-kata bersyukur yang merupakan salah satu sifat dari manusia tidak bisa dimasukkan ke jajaran itu? Oh, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, ayat-ayat yang Ibu baca tadi mungkin 133 dari surat Al-Imran, demikian pula di ayat-ayat yang lain, kepada orang bertakwa dijanjikan surga. Kalau kita perhatikan secara mendetail di situ, selalu kalimatnya fi'il mudhari, artinya yang terus-menerus takwa. Uiddat lil muttaqin. Alif lam di situ namanya alif lam ma'rifah, ya. Yang menunjukkan sifat itu sudah menjadi karakter. Artinya ini orang takwa terus-menerus, nggak takwa sekali, bukan, ya. Nah, orang yang takwa terus-menerus sudah pasti dia akan menuju kepada syukur. Karena syukur itu modalnya adalah takwa. Ya, syukur itu modalnya takwa. Jadi nggak seperti, oh saya sudah nyampe takwa nih,
Sudah di situ satu hari enggak, tapi tattaqun, muttaqin, al-muttaqun gitu ya. Alif lam. Beda antara takwa dengan al-muttaqun. Ya, beda antara iman dan allazina amanu, orang yang beriman, dan orang yang sudah beriman, beda. Ya, contoh surat ke-8 surat Al-Anfal ayat kedua. Kalimatnya menggunakan alif lam. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang sudah terakui keimanannya, bukan allazina amanu, bukan mengaku beriman. Ya. Kalau mengaku beriman masih harus diuji lagi. Quran surat 29 ayat kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia akan merasa bahwa kami akan mendiamkan saja mereka mengatakan diri mereka beriman padahal mereka belum diuji? Nah, setelah diuji ada alif lam. Al mu'minun gitu ya. Nah, terus-terusan beriman, jadinya al muttaqun, terus-terusan bertakwa. Karena terus-terusan bertakwa muncul karakter tadi, yaitu syukur. Gitu. Muncul karakter syukur. Lah, syukur itu tadi kalau ibu katakan, apa bukan dia emang karakter manusia? Syukur itu beda dengan syukur itu berbeda dengan terima kasih. Tapi orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Cuma berbedanya gini, kalau syukur itu kepada Allah. Ya. Nah, salah satu bagian syukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada manusia. Jadi kita harus kenal Allah dulu, baru kita bisa berterima kasih kepada Allah, itu maksudnya. Nah, mengenal Allah itulah takwa. Gitu ya. Jadi maksud saya begini, orang yang terus-terusan takwa, terus-terusan dia ingat Allah, terus-terusan dia mengerti bahwa ini semua karena Allah, ini semua menuju kepada Allah, ini semua, dia pun akan berterima kasih atas itu semua. Jadi munculnya itu setelah takwa. Syukur itu munculnya setelah takwa, setelah mengenal Allah. Tapi bukan berarti disyukur kita menghilangkan takwa, enggak gitu ya. Tapi tambahannya kemudian adalah syukur. Maksudnya begitu, Bu. Maksud saya begini, orang yang bertakwa mengingat Allah belum tentu dia bisa melihat bahwa Allah itu maha baik. Paham ya ibu-ibu ya? Orang yang sadar akan Allah, muraqabatullah. Ini agak butuh perenungan nih. Orang yang sadar akan Allah, iya ini akan berakhir, saya akan mati, semua ini akan kepada Allah. Belum tentu dia bisa merasakan bahwa Allah maha baik atas semua ini. Ya, ada orang yang takwa, tahu dia, tapi kadang muncul pertanyaan, kenapa saya dihidupkan? Saya nggak pernah minta kok dihidupkan. Takwanya sudah ada, tapi belum nyampe kepada syukurnya. Orang syukur nggak akan bertanya begitu. Karena apa? Dia sudah melihat semua ini sebagai satu kebaikan, keberuntungan. Laki, saya beruntung bisa hidup nih. Itu nggak bisa dijelaskan dengan teori, itu harus perjalanan. Iya, saya tahu ada Allah, iya saya tahu kita akan mati, iya saya tahu, saya yakin ini semua dari Allah, tapi kan saya nggak minta dihidupkan. Gitu kan? Saya kan nggak minta dihidupkan. Ya karena saya lebih mending nggak dihidupkan aja deh daripada ada. Nah, itu butuh sedikit lagi untuk ke situ. Melihat dia sangat beruntung, melihat dia sangat, orang bersyukur itu cirinya gampang. Bawaannya pengen senyum dulu. Kayak orang jatuh cinta, ibu-ibu. Di sini itu ada rasa yang nggak bisa hilang. Seneng, bahagia kemanapun dia bahagia. Maka itu kalimat Allah, ini saya titip 147 dari surat An-Nisa, ayat terakhir dari juz yang ke-5 ya. Paling bawah itu kalimat Allah begini, ma yaf'alullahu bi'azabikum. Perhatikan ya, Allah tidak akan mengazab kalian baik di dunia maupun di akhirat. Artinya bebas dari kesulitan, bukan kesulitan bentuknya hidup ya, tapi kesulitan di sini. Ya, kesulitan di sini. Ma yaf'alullahu bi'azabikum, syaratnya in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima.
Allah tidak akan mengazab kalian baik di dunia maupun di akhirat kalau kalian, perhatikan, syukur dibawa ke depan, kalau kalian bersyukur dan beriman. Bersyukur dan beriman. Dia orang kalau bersyukur tuh hidup ini beruntung, dia merasa diri tuh orang paling beruntung di atas dunia ini. Begitu ditanya apa dia nggak punya masalah, masalahnya seabrek, persoalannya banyak, tanggung jawabnya luar biasa, kecukupannya kurang, tapi dia merasa paling beruntung. Ya, bersyukur. Ya. Dia adanya di sini setelah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Kira-kira demikian, Bu. Ada lagi yang lain? Difirman ada di surat Al-Isra ayat 111 kalau nggak salah. Ya. Bersungguh-sungguhlah Wajahidu fillah ya. Allah. Ya. Artinya bersungguh-sungguh pengakuan Allah, apakah kita berpikir subhanallah, alhamdulillah, wa ilahul akbar, atau ada yang lain? Baik. Terima kasih. Jadi tips ya. Saya bukan titip ya. Saya bocorkan satu tips buat ibu-ibu semua. Nah, ini spesial nih, belum saya bocorkan ya. Ada satu tips yang saya ajarkan kepada jamaah umroh yang ikut saya. Ya, jadi kalau saya punya kebiasaan jamaah umroh itu kalau mau ikut saya minta sama travelnya manasik umrohnya jangan terlalu dekat dengan harinya. Yang kedua, saya biasanya minta kalau bisa lebih dari 1 hari manasiknya, karena banyak yang harus dijelasin. Tapi kalau nggak bisa, padat dari pagi sampai sore. Salah satu yang saya titip kepada jamaah umroh adalah, ya, sebenarnya ada 2. Ibu mau dapat 2 apa 1? 2 ya. Yang pertama, biasanya saya minta jamaah umroh yang mau berangkat 3 hari sebelum berangkat, setiap kali minum, ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, minum Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setiap teguk Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya sambil merasakan Allah. Wah, kalau itu mah saya sering, Ustaz. Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah. Kalau perlu dipejamkan matanya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dinikmati. Minum ya. Kenapa minum? Karena minum yang sering kita lupa. Quran surat ke-56 Al-Waqiah ayat 78. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Glak dari kecil tuh ya. Nanti ujungnya alhamdulillah. Gitu ya. Ya. Ini enggak, satu glek alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selama 3 hari itu sebelum berangkat. Setiap teguk. Riyadhah, latihan tadi ibu bilang, bersungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dan gak usah dilahirkan ininya apa? Alhamdulillah jangan kenceng, biar kita sendiri aja yang tahu. Tapi merasuk ke dalam hati kita ya. Terus kalau lupa dalam 3 hari itu, wah kebablasan Ustadz, glek baru ingat gitu ya. Hukum diri kita sendiri supaya kita disiplin. Dengan cara apa? Infak aja. 2.000 rupiah kek, 5.000 rupiah kek, masukin ke masjid. Tapi kan agak susah, agak ini tuh ya, nitip anak. Nak, kamu mau ke masjid, titip nih. Duit apa Bu? Udah titip aja, masukin ini. Pokoknya supaya ada ininya buat kita, supaya ada pendidikannya buat kita. 2.000 rupiah aja, 2.000 perak. Nah, nanti lama-lama kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa ya. Yang kedua ibu-ibu, saya minta kepada jamaah umroh itu untuk mendoakan orang yang paling menyakiti hatinya di waktu yang paling baik. Nah, kalau jamaah umroh waktu itu setiap habis sholat 5 waktu sebut namanya orang itu dengan kasih sayang. Nah, terus didoain yang terbaik buat dia, seperti yang kita mau untuk diri kita, terbaik buat dia. Alhamdulillah itu itu dilakukan selama 3 hari dua-duanya ya. Nah, kalau ibu-ibu mau, ini kan beberapa hari lagi sebelum masuk Ramadan, coba lakukan itu. Yang paling menyakiti yang paling atas, ya, yang paling top didoainnya, ya. Paling pertama. Ya. Buat daftar siapa yang paling menyakiti nomor 1 tuh, doanya paling banyak. Setiap
Doanya apa aja? Ibu bahasa Indonesia, ibu pengen punya anak hafiz Quran, ibu pengen punya anak soleh soleha, ibu pengen punya kelapangan rezeki, tidak perlu khawatir. Nah, minta itu semua buat dia sebelum buat ibu. Jadi yang pertama buat dia dulu. Ya, buat yang jahat-jahat itu. Itu ya. Itu kalau ibu lakukan luar biasa. Ini dampaknya luar biasa. Saya membuktikan di beberapa kali membawa jamaah umroh itu memang ada dampaknya, dahsyat ya, dampaknya menurut saya amat dahsyat. Apalagi kalau kita betul-betul niat karena ingin bersyukur kepada Allah. Ya, kira-kira itu Bu tipsnya. Apa? Oh, mengagungkan Allah yang sesungguhnya ya lewat ini kita Bu, lewat pemahaman kita. Jadi bukan hanya mulutnya saja Allahu Akbar, Allah, pokoknya Allah Maha Besar deh, pokoknya bukan cukup itu, enggak. Di dalam ini kita, di dalam kita tuh sadar enggak? Karena orang yang gini ya Bu Ibu ya, orang yang jatuh cinta tuh nggak bisa berkata-kata. Beneran? Iya kan? Orang yang jatuh cinta tuh nggak bisa berkata-kata. Ya. Nah kalau kita merasakan itu kehebatan Allah ini, kita nggak sanggup berkata-kata, dan kita nggak butuh apa-apa lagi, nggak butuh apa-apa lagi. Ya, itu rasa yang ada di dalam diri kita. Ya, rasa yang di dalam diri. Jadi semuanya tuh bisa kita berikan. Nah tadi makanya latihannya memaafkan yang paling berat itu, ya, yang paling menyakiti kita. Lama kelamaan kalau kita berhasil, udahlah maafin aja, udah saya maafin. Kenapa? Karena kita mulai mengganti sesuatu yang berharga di dalam diri kita dari diri kita sendiri menjadi Allah. Gitu. Ya. Gitu Bu, kira-kira. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Izin Ustaz, ya. boleh? Silakan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menjadi bertanya Ustaz, perbedaannya antara beriman dan bertakwa itu jadinya apa ya Ustaz? Oke. Terima kasih. Baik, jadi iman itu kita buka Quran surat ke 6 Al-An'am ayat ke-82 ya Ibu-ibu. 6:82. Jadi gini ya, tadi yang diminta bersyukur adalah orang bertakwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Surat ketiga 123 ya. Kemudian lazimnya yang diminta bertakwa adalah orang beriman. Cuma 2 kali yang bukan orang beriman, artinya seluruh manusia. Ya cuma 2 kali dalam seluruh isi Al-Quran. Tapi lazimnya 99% lainnya adalah orang yang beriman. Quran surat ketiga 102 misalkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang diminta bertakwa adalah orang yang beriman. Sekarang iman itu apa? Kalau takwa itu tadi kan consciousness akan Allah. Iman itu apa? Quran surat ke-6 ayat ke-82. Kalimat Allah begini, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, artinya iman yang bersih, mereka akan merasakan rasa aman. Rasa aman. Nah, rasa aman itu adalah iman. Ya, rasa aman itu iman yang akan membawa kita sadar terus akan Allah Subhanahu wa taala, karena kebutuhan kita akan rasa aman. Jadi pintunya itu iman ya. Pintu gerbangnya iman, isi semuanya itu adalah takwa. Contoh, kalau kita lihat rekening masih ada saldo di atas 3 digit ya, aman. Ada rasa aman kan? Ya kan? Nah, sekarang umpamanya orang bilang begini, udah, pokoknya kan ada Allah gitu ya. Kan klise banget kedengerannya. Aman nggak? Itulah iman. Itulah iman. Kalau misalnya, iya tapi kan ininya harus begini, ininya harus begini. Nah, itu dia. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita belum tahu akan Allah.
Tapi gimana, kan kita harus bekerja, bukan berarti kita itu. Memang iya, siapa bilang gitu. Nah, maka itu coba ya saya kembali sedikit ke sini ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ini. Ini tadi mana dia? Nah, ini tangga karakternya. Ini iman ya. Iman di sini. Iman. Jadi orang yang bersyukur itu syaratnya adalah, orang yang bertakwa syaratnya adalah iman. Orang yang beriman syaratnya adalah yakin. Orang yang yakin syaratnya adalah paham. Orang yang paham berasal dari ilmu. Ibu, berasal dari ilmu. Contoh, ya contoh. Ini saya ambil satu contoh. Tadi soal rezeki ya, soal uang ya, soal kekayaan dan lain sebagainya. Ilmu, dari ilmu. Quran, ini contoh ya. Quran surat kedua 282. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu berbicara tentang pencatatan keuangan, financial transaction. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullah, dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi dengan jangka waktu tertentu, maka tulislah. Tulis, bukan diingat tapi ditulis. Ya. Nah, setelah orang tahu ilmu ini, oh kalau kita mau melakukan transaksi, kita mau melakukan bisnis, kita melakukan apapun itu, tulis. Setelah dia paham, setelah dia tahu ilmu itu, dia paham berikutnya, naik ke tangga berikutnya. Oh, berarti kalau saya melakukan apapun supaya bagus, tulis. Umpamanya. Jadi dari sini dia paham, kenapa ya orang Amerika dan dia sana di Kentucky bisa jual ayam di kampung kita di sini. Ayam goreng. Apa nggak ada seisi orang Indonesia ini yang bisa bikin ayam goreng seenak itu? Bedanya cuma satu. Mereka ditulis, kita nggak ditulis. Ada orang bikin ayam enak hari ini, besok nggak enak lagi. Beda lagi rasanya. Kenapa nggak ditulis? Orang Amerika sampai tekanan minyaknya ditulis. Berapa banyak, berapa lama harus dimasak pakai presto itu. Jadi minyaknya itu di dalam presto, Bu. Ayam itu ada tekanannya. Kalau lebih nggak boleh, kurang nggak boleh. Berapa lama dia dimarinasi? Ya, berapa lama bumbunya harus masuk? Pakai bumbu berapa? Berapa gram? Beda 0,0 sekian nggak boleh. Ditulis, tulis. Paham. Setelah paham maka kemudian yakin. Oh, kalau begini insya Allah. Gitu ya, insya Allah. Apapun usaha Anda, kalau Anda tulis, Anda jaga dengan baik, insya Allah yakin. Dari situ baru kemudian, oh rupanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, aman kita. Aman, ibu-ibu. Ya, aman. Jadi awas jangan salah, dari bawahnya nih nggak boleh salah nih. Wah, pokoknya udah kita tawakal aja sama Allah, nggak usah pakai ditulis-tulis. Yang penting kita dagang, nanti rezeki dari Allah. Ini yang keliru. Bukan pasrah itu namanya, keliru. Itu. Jadi dari awal itu sudah salah, sudah keliru cara melihatnya. Sampai ke atas nanti bertentangan. Wah, kalau saya nggak yakin sama Allah, saya nggak ini dong, saya nggak beriman dong. Bukan itu maksudnya. Tapi dari ilmu paham, yakin, baru jadi iman. Iman tuh merasa aman, kita rasa aman. Kenapa? Sudah kita ikuti Quran. Sudah, pokoknya udah ikut Quran, sudah ini. Oh ternyata gagal. Oh berarti ada yang keliru nih. Balik lagi kepada tuntunan Allah, ikuti lagi. Oh ada yang tambah lagi proses tadi. Ya, proses tadi. Dari situlah kemudian lahirnya takwa, selalu ingat akan Allah, selalu continue. Ya, nah muncul rasa syukur. Ya, jadi demikian kira-kira, Bu. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Cukup? Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya kembalikan kepada ibu-ibu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Demikianlah kajian kita pagi ini, ibu-ibu. Semoga Allah memberikan kita kemudahannya dan dapat bertemu pada kajian berikutnya. Amin. Baiklah, sebelum menutup kajian sekarang ini, mohon kita memberikan doa. Baik.
Baik. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar betul-betul kalau Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan kali ini, semoga Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Atau kalau tidak, nah itu ya, ini cara berdoa yang benar tuh gitu. Ya, jadi kalau tidak, maka semoga wafat kita adalah wafat husnul khotimah, ya, dengan cara yang paling baik dan yang paling bahagia. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa 'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi syahrina hadza Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina wa shifaa'a amradina waj'alhu li dzunubina mumahhisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua,